akan membahas tentang materi penerapan atau perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, jadi indikatornya seperti yang terdapat pada layar, menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Mewujudkan itu berarti kan melaksanakan, menampilkan, atau menerapkan daripada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara di dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, sebelumnya mungkin para audiens sekalian dapat membedakan antara Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Saya akan dapat membedakan antara keduanya. Pancasila sebagai dasar negara itu apa maknanya, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu apa maknanya. Ayo silakan tunjukkan tangan siapa yang ingin menjawab. Sebagai dasar negara artinya sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan sebuah negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, yaitu nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai pedoman untuk bersikap dan bertingkah laku di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kalau Pancasila sebagai dasar negara, itu maknanya Pancasila dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan kenegaraan yang berkenaan dengan politik, ya, yang berkenaan dengan berbagai bidang, diantaranya politik, apalagi bidang-bidangnya politik dan hukum, kemudian ekonomi, apalagi sosial budaya, apalagi Pertahanan dan keamanan. ya pertahanan. Kalau sosial budaya ya termasuklah itu pendidikan. Dan di sini sudah dibagi dalam 4 kelompok. Jadi masing-masing membahas yang pertama, kelompok yang pertama mana? Ini itu membahas tentang penerapan atau perwujudan nilai Pancasila di dalam bidang politik dan hukum. Kelompok kedua, ya, membahas tentang perwujudan Pancasila di dalam bidang ekonomi. Yang tiga, sosial budaya, ya. Kemudian yang keempat adalah pertahanan. Dan di situ ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Ya, kalau tugas mandiri masing-masing nanti membuat di dalam buku tugasnya. Kalau tugas kelompok hanya satu yang diserahkan dengan Bapak. Nah, kemudian setelah itu kita diskusi kelas. Masing-masing itu sudah harus siap mempresentasikan berkenaan dengan ya bidang yang sudah disebutkan tadi. Ada yang menangani tentang hukum, politik, kemudian sosial budaya, ekonomi, kemudian pertahanan keamanan. Baik. Ini LKS-nya ya, untuk masing-masing kelompok. Untuk LKS itu Bapak beri waktu setengah jam, ya, setengah jam. Jadi harus sudah dikumpulkan. Kemudian nanti ada tugas mandirinya. Kalau tugas mandiri itu masing-masing ya dibuat di buku tugasnya. Kemudian setelah selesai LKS itu nanti dipresentasikan. Ya, ada yang mempresentasikan di dalam bidang politik dan hukum, sosial budaya, pertahanan keamanan, ekonomi. Nah, baru kita diskusi kelas.
Ya, silakan Bapak beri waktu setengah jam dari sekarang untuk mengerjakan LKS-nya. Ya, tugas kelompok. Kalau yang dibawa aktivitas mandiri langsung ditulis di sini. Tapi di sini. Ya. Perhatikan. Kalau untuk tugas kelompok nanti langsung dijawab di sini. Ya, kalau seandainya tidak muat, kalau muat di sini ya langsung di sini aja. Tapi kalau seandainya tidak muat, ya di sebelah kanannya. Nah, kemudian di bawah itu ada aktivitas mandiri. Nah, itu harus dikerjakan oleh masing-masing. Bisa mandiri. Dan kebutuhan masyarakat dan negara ada Jadi nilainya nanti ada dari segi kerjasamanya, kemudian dari segi menjawab nanti ada penilaiannya. Di dalam penilaian proses. Diskusi kelas. Jadi kemarin sudah Bapak bagi, ada yang menjelaskan berkenaan dengan bidang politik dan hukum, ada yang berkenaan dengan ekonomi, kemudian sosial budaya, pertahanan keamanan. Nah, sekarang untuk kelompok pertama, yaitu menjelaskan berkenaan perwujudan nilai Pancasila di bidang politik. Silakan untuk kelompok yang pertama. Yang berdiri yang membacakannya itu, yang mempresentasikannya itu berdiri. Ya, yang lainnya itu membantu untuk ya peraganya yang membacakan satu orang. Ya, bisa dibagi, bisa. Bapak beri waktu 5 menit ya, 5 menit. Harus sudah selesai. Wih, kena gigi. Tapi bohong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceroboh. Dalam bidang politik dan hukum. Perkembangan bidang politik meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Lembaga negara dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen RI tahun 1945 adalah DPD, MK, dan KY. Lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, hak asasi manusia yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak asasi manusia yang diwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin
Sudah. Ya, silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4. Yang ingin bertanya dari kelompok mana dulu? Bebas ya. Dari kelompok mana saja. Pak, kelompok 2. Ya, silakan. Mengapa demokrasi Pancasila harus dikembangkan? Silakan. Boleh, ya boleh ya, boleh bukan hanya yang ketua ya. Boleh, silakan. Demokrasi menjadi pilihan sistem pemerintahan terbaik karena dapat mengakomodasi beragamnya kepentingan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, demokrasi juga dapat berperan sebagai wadah pengikat kesepakatan nasional yang harus dihormati dan dijaga oleh seluruh masyarakat. Bagaimana? Sudah ya. Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, dari kelompok 3. Ya. Apa saja lembaga negara yang ada di Indonesia sekarang? Agak nyari suaranya, agak nyari. Apa saja lembaga negara yang ada di zaman sekarang? Ya, lembaga negara. DPR, MPR, DPD, Presiden, BPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, BPK. Ya, baik, kalau seandainya tidak ada lagi, ya ditutup langsung. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita lanjutkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang akan membahas perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi dengan saya perwakilan Aulia Maidina Gunawan. Landasan operasional sistem ekonomi yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila ditegaskan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal berikut. Pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Tiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan yang keempat, perekonomian nasional yang diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Adapun perwujudan nilai Pancasila dalam perekonomian, yang pertama, wujud nilai ketuhanan. Perekonomian harus tetap berlandaskan ajaran setiap etika dan moral agama, sehingga tidak hanya terpaku pada materialisme saja. Contoh, dalam transaksi jual beli, pedagang tidak boleh melakukan kecurangan sebab telah dilarang oleh agama. Yang kedua, wujud nilai kemanusiaan. Setiap lapisan masyarakat harus menjalankan perekonomian dengan adil serta beradab. Artinya setiap orang tidak boleh melakukan pemerasan maupun eksploitasi terhadap orang lain sebab melanggar bunyi sila kedua. Ketiga, wujud nilai kesatuan. Dengan menerapkan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, sosialisme, dan juga sosiodemokrasi dalam ekonomi. Dengan demikian, perekonomian dapat berjalan tanpa adanya perpecahan. Yang keempat, wujud nilai kerakyatan, mengutamakan kehidupan ekonomi rakyat, juga memenuhi hajat hidup orang banyak. Artinya harus ada usaha kooperatif pada perilaku ekonomi, baik perorangan maupun masyarakat. Dan yang kelima, wujud nilai keadilan. Berdasarkan keadilan sosial, artinya perekonomian menggunakan asas persamaan atau emansipasi.
perbedaan antara pasar tradisional dan pasar modern. Dengan perbedaan berdasarkan ukuran dan struktur. Pada pasar tradisional biasanya memiliki ukuran yang kecil dan terdiri dari beberapa warung atau lapak yang saling berdekatan. Sedangkan pasar modern biasanya memiliki struktur yang besar dan rumit dengan beberapa lantai atau bahkan beberapa bangunan yang terhubung. Yang kedua, berdasarkan produk yang dijual. Di pasar tradisional, produk yang dijual biasanya terbatas pada barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan, sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan. Di pasar modern, produk yang dijual bisa beragam dari produk makanan hingga pakaian, peralatan elektronik, dan juga kosmetik. Berdasarkan sistem pembayarannya, pasar tradisional biasanya menggunakan sistem pembayaran tunai. Pasar modern biasanya menggunakan berbagai metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit, debit, dan e-wallet. Yang keempat, berdasarkan layanan dan fasilitas. Pasar tradisional biasanya tidak menyediakan layanan dan fasilitas yang lengkap seperti tempat parkir, toilet, dan area makan. Sedangkan pasar modern menyediakan fasilitas yang lengkap dan nyaman seperti pusat perbelanjaan, area makan, dan tempat parkir yang luas. Kelima, berdasarkan kepemilikan dan operasi. Pasar tradisional biasanya dimiliki dan dioperasikan oleh pedagang lokal. Sedangkan pasar modern dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan besar ataupun pemerintah. Dan yang terakhir, berdasarkan interaksi antara pembeli dan penjual. Di pasar tradisional, interaksi antara pembeli dan penjual cenderung lebih personal dan akrab karena pembeli dapat berinteraksi langsung dengan penjual dan seringkali dapat menawar harga. Namun di pasar modern, interaksi antara pembeli dan penjual biasanya lebih formal dan kurang personal karena pembeli seringkali bertransaksi melalui kasir ataupun mesin self-checkout. Sekian presentasi dari kami, apakah ada yang ingin dipertanyakan? Ya, dari kelompok 3 ya. Apa yang dimaksud dengan sosialis? Sosialis kaitannya dengan ekonomi tadi itu yang mana? Ada nggak penjelasan tadi? Ya, berkenaan dengan sosialis ada nggak? Ada di wujud nilai kesatuan. Sosialis atau sosialisme adalah paham atau ajaran kenegaraan dan ekonomi yang berusaha supaya harta benda, industri, dan perusahaan menjadi milik negara. Apakah jawabannya membantu? Bayang. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang ditanyakan? Ya, dari kelompok 4. Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila yang diupayakan pemerintah di bidang ekonomi? Bagaimana perwujudan nilai-nilai Pancasila yang diupayakan pemerintah di bidang ekonomi? Boleh minta ulang pertanyaannya nggak? Boleh. Ya, perwujudan nilai-nilai Pancasilanya, perwujudan nilai-nilai Pancasilanya di dalam bidang ekonomi itu. Baik, akan kami jawab pertanyaan dari kelompok 4. Perwujudan nilai-nilai Pancasila di dalam aspek ekonomi dan keseluruhan negara berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Apakah membantu? Baik, untuk 1 apakah ada pertanyaan? Ya, dari kelompok 1. Mengapa sistem perekonomian harus
dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Karena dengan adanya sistem ekonomi Pancasila, hal itu dapat memperkuat persatuan nasional melalui proses gotong royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara Indonesia. Membantu? Ya, kalau seandainya tidak ada lagi ditutupkan. Baik, akan kami. Ya, silakan. Karena waktunya sudah habis, jadi Bapak simpulkan. Sebenarnya apa yang sudah dijelaskan tadi sudah bagus. Bapak hanya menambahkan bahwa berkenaan dengan bidang-bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, kemudian pertahanan keamanan itu harus mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila itu adalah lewat peraturan perundang-undangan. Makanya ada peraturan perundangannya. Misalnya berkenaan dengan ekonomi pasal 33 di dalam Undang-Undang Dasar itu kan. Itu adalah merupakan penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila. Misalnya pertahanan keamanan di dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian pasal 27 ayat 3. Kemudian di dalam bidang budaya, nah juga penjabarannya yaitu di dalam pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi mengapa demikian? Ya, karena semua hal yang berkaitan dengan kepengurusan negara ini harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar negara. Dia itu mengatur mengatur penyelenggaraan kenegaraan. Ya. Nah, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila itu adalah dijadikan sebagai suatu acuan atau pedoman untuk kita bersikap, untuk kita bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga benar-benar Pancasila ini adalah sesuatu nilai yang kita yakini akan kebenarannya dan milik kita bangsa Indonesia. Karena Pancasila itu ya merupakan perjanjian dulu kemarin itu kan ya. Nah, jadi baik pelajar sekalian, barangkali sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat semuanya. Ucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, cepat salam.